Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Octavian Dujaya Manado dengan NPM 41122100019. Di sini saya sebagai mahasiswa saat ini belum bekerja, tapi saya cukup aktif dalam kegiatan organisasi di luar kampus, yaitu sebuah klub motor. Di klub motor tersebut saya dipercaya memegang dua peran sekaligus, sekretaris dan humas. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan refleksi diri saya tentang kelebihan dan kekurangan dalam berkomunikasi, pengalaman menghadapi situasi sulit, serta pembelajaran yang saya peroleh dari materi komunikasi interpersonal sampai pertemuan ketujuh, yaitu peran dan tanggung jawab saya sebagai sekretaris. Saya bertugas mencatat hasil rapat, menyusun agenda kegiatan, dan memastikan informasi yang antar anggota tersampaikan dengan jelas. Sementara sebagai humas, saya berperan sebagai jembatan antara klub dan pihak luar seperti komunitas lain, sponsor, atau bahkan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosial. Kedua peran ini menuntut saya untuk bisa berkomunikasi secara efektif, sopan, dan adaptif terhadap berbagai tipe orang. Kelebihan saya adalah kemampuan untuk mendengarkan secara aktif dan menjaga ketenangan dalam situasi ramai. Dalam komunitas motor, suasana diskusi sering keras dan penuh pendapat berbeda. Saya terbiasa menunggu sampai semua pihak menyampaikan pendapatnya, kemudian menyimpulkan kembali dengan bahasa netral. Kebiasaan ini membuat anggota merasa didengarkan dan mengurangi potensi salah paham. Prinsip active listening yang saya pelajari di pertemuan 2 benar-benar membantu saya memahami makna di balik kata-kata, bukan hanya isi kalimatnya. Selain itu, saya cukup teliti dan terorganisir sebagai sekretaris. Saya terbiasa membuat notulen rapat yang sistematis, yang membantu komunikasi antar anggota menjadi lebih efisien. Kekurangan diri saya yaitu cara menyikapinya. Namun saya juga menyadari kekurangan dalam komunikasi saya, yaitu kadang terlalu berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Saya sering menunda berbicara karena khawatir menyinggung perasaan orang lain, terutama senior atau anggota yang lebih dominan. Akibatnya, ide saya kadang terlambat tersampaikan. Setelah belajar tentang konsep assertiveness dan statement di pertemuan ke-6, saya mulai belajar menyampaikan pendapat dengan cara yang tetap sopan namun tegas. Misalnya saya mengatakan, saya merasa pendapat itu menarik, tapi mungkin bisa kita pertimbangkan juga sisi keamanannya. Alih-alih diam atau menyetujui tanpa keyakinan. Dengan begitu komunikasi jadi lebih terbuka dan saya tetap dihargai. Kesulitan komunikasi yang saya alami yaitu salah satu pengalaman sulit yang pernah saya alami adalah ketika terjadi kesalahpahaman antara pengurus dan anggota mengenai waktu keberangkatan touring. Ada anggota yang merasa informasi tidak jelas, padahal sudah saya kirim lewat grup. Dari situ saya belajar bahwa komunikasi tertulis belum tentu efektif kalau tidak ada umpan balik. Sejak saat itu, saya menerapkan prinsip feedback loop. Setiap informasi penting saya pastikan mendapat respon, sudah dibaca atau sudah dipahami. Langkah kecil ini ternyata sangat mengurangi miskomunikasi. Saya menyadari bahwa beberapa orang menganggap saya terkesan dingin, karena ketika rapat saya fokus menulis catatan dan jarang menatap langsung. Padahal sebenarnya saya hanya sedang berusaha mencatat dengan cepat agar tidak ada terlewat dari materi tentang komunikasi nonverbal. Saya belajar pentingnya ekspresi wajah dan kontak mata dalam membangun kesan hangat. Sekarang, sambil mencatat, saya sesekali mengangguk atau tersenyum untuk menunjukkan bahwa saya tetap terlibat dalam percakapan. Sebaliknya, saya juga berusaha lebih memahami rekan yang
berkarakter keras. Saya menilai mereka bukan marah, tetapi hanya punya gaya komunikasi yang lebih ekspresif. Pelajaran dari materi pertemuan 1 sampai 7 dan perubahan yang saya rasakan, saya belajar bahwa komunikasi interpersonal bukan hanya soal berbicara, tetapi juga tentang mendengar, memahami, dan membangun makna bersama. Ada 3 hal utama yang benar-benar mengubah cara saya berinteraksi, yakni model komunikasi interpersonal. Saya jadi lebih peka terhadap gangguan atau noise, baik fisik maupun psikologis. Kedua, active listening dan empati. Saya kini lebih sabar mendengar sampai selesai sebelum menanggapi. Yang ketiga, manajemen konflik. Saya belajar bahwa konflik bukan selalu hal negatif jika dikelola dengan terbuka. Justru bisa memperkuat solidaritas tim. Sejak memahami hal itu, saya merasa hubungan saya dengan anggota yang lain menjadi lebih hangat dan aktif dan produktif. Saya juga lebih percaya diri menyampaikan pendapat tanpa takut disalahpahami. Beberapa tips yang ingin saya bagikan untuk teman-teman adalah: jika ingin menyampaikan sesuatu, jangan terburu-buru menilai lawan bicara. Dengarkan dulu sampai selesai. Kedua, gunakan bahasa yang sederhana dan positif. Yang ketiga, perhatikan bahasa tubuh. Senyum kecil seringkali lebih bermakna dari 1000 kata. Lalu yang keempat, jika terjadi konflik, fokuslah pada solusi, bukan pada siapa yang salah. Dari prinsip-prinsip sederhana ini sudah sangat membantu saya berkomunikasi dengan lebih baik di organisasi maupun dalam kehidupan sehari-hari. Demikian refleksi saya mengenai pengalaman berkomunikasi sebagai sekretaris dan humas di klub motor. Melalui kegiatan organisasi ini, saya belajar bahwa kemampuan komunikasi merupakan kunci dalam menjaga hubungan, membangun kepercayaan, dan menyelesaikan perbedaan. Saya percaya meskipun saya belum bekerja secara profesional, pengalaman saya dari klub motor ini sudah menjadi bekal berharga untuk dunia kerja saya di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.